Faril, Bayu, Neda, dan Zianka. Selamat pagi, sudah siap belajar hari ini? Teman-teman, pernahkah kalian melihat ayam yang sedang bertelur? Tahu nggak, ayam bertelur itu termasuk jenis perkembangbiakan hewan apa sih? Untuk tahu lebih lanjut, hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan hewan secara generatif maupun vegetatif. Tolong disimak ya. Sebelumnya, berkembangbiak adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru yang sifatnya sama atau menyerupai induknya. Makhluk hidup perlu berkembang biak untuk mempertahankan hidupnya agar tidak mengalami kepunahan. Perkembangbiakan hewan terbagi menjadi dua, yaitu berkembang biak secara generatif dan vegetatif. Perkembangbiakan hewan secara generatif adalah cara hewan membuat keturunan baru dengan bertemu pasangan mereka. Misalnya, ayam betina dan ayam jantan bertemu, lalu ayam betina akan bertelur. Dari telur tersebut, setelah dierami oleh induknya, akan menetas menjadi anak ayam yang baru. Jadi, dalam perkembangbiakan generatif, hewan biasanya membutuhkan pasangan dan ada proses yang melibatkan pembuahan untuk menciptakan keturunan baru. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif, cara ini tidak memerlukan pasangan atau pembuahan. Hewan yang melakukan perkembangbiakan vegetatif bisa membuat anak-anak mereka dari bagian tubuh mereka sendiri loh. Contohnya adalah planaria, yaitu sejenis cacing kecil. Jika planaria dipotong menjadi beberapa bagian, setiap bagian bisa tumbuh menjadi planaria baru. Jadi, dalam perkembangbiakan vegetatif, hewan bisa membuat keturunan baru tanpa harus bertemu pasangan atau melakukan pembuahan. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi contoh perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif dibagi menjadi tiga, yaitu vivipar, ovipar, dan ovovivipar. Yang pertama, vivipar. Vivipar adalah perkembangbiakan dengan cara melahirkan atau beranak. Pada umumnya, perkembangbiakan jenis ini banyak terjadi pada hewan jenis mamalia atau hewan menyusui. Ciri hewan vivipar yaitu mempunyai daun telinga, mempunyai kelenjar susu, melahirkan anaknya dari kelamin hewan betina, dan bentuk fisik anaknya mirip dengan induknya loh. Contohnya seperti apa ya? Ada yang tahu nggak? Jadi, contohnya seperti sapi, kucing, kambing, gajah, macan, dan kelelawar juga loh. Yang kedua adalah ovipar. Ovipar adalah perkembangbiakan hewan yang dilakukan dengan cara bertelur. Setelah bertelur, induk hewan akan mengerami telur tersebut agar bisa menjadi hewan yang sejenis dengan induknya. Ciri hewan ovipar yaitu tidak mempunyai daun telinga, tidak mempunyai kelenjar susu sehingga tidak menyusui anaknya, dan dapat mengerami telurnya. Contohnya seperti ayam, bebek, dan burung. Yang ketiga adalah ovovivipar. Ovovivipar adalah perkembangbiakan hewan dengan menggabungkan antara ovipar dan vivipar. Perkembangbiakan ini dengan cara bertelur dan melahirkan loh. Sebenarnya hewan ovovivipar ini hampir mirip dengan ovipar, tapi yang membedakannya adalah telur pada hewan ovovivipar akan disimpan di dalam tubuh hewan tersebut hingga menetas. Setelah menetas, barulah induk hewan tersebut akan melahirkan anaknya. Ciri hewan ovovivipar yaitu telur berkembang di dalam tubuh induk.
tidak menyusui anaknya, dan tidak memiliki daun telinga. Kira-kira ada yang tahu nggak ya? Apa itu contoh hewan ovovivipar? Contohnya seperti bunglon, kadal, ular, dan juga kuda laut. Nah, itu dia. Gimana teman-teman? Sekarang sudah paham belum apa itu perkembangbiakan hewan secara generatif dan vegetatif? Terima kasih sudah menonton.